Halo sahabat Puan, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ini sahabat Puan, saya membagi resep spesial yaitu kimchi sawi. Sebelumnya saya beri waktu untuk subscribe terlebih dahulu ya. Enjoy the video. Di sini saya mau jelasin sedikit tentang kimchi ya. Kimchi itu makanan tradisional khas Korea Selatan. Kimchi adalah sayuran yang difermentasi. Nah, zaman dulunya kimchi disimpan dalam kendi-kendi. Bisa pakai sayuran apa aja. Tapi kali ini saya mau pakai sawi putih aja, nanti ditambah sayuran lainnya. Yuk, langsung kita masuk dalam proses pembuatannya. Ayo kita lihat cara pembuatannya sahabat Puan ya. Nah, sahabat Puan, di sini saya menyiapkan 2 bonggol sawi putih. Ini sawi putihnya udah saya cuci bersih. Perhatikan lembar-lembarannya, ini bagian atas saya buang beberapa lembar ya. Bukan saya buang, tapi maksudnya disisihkan dulu. Karena ini juga udah mau copot. Ini saya sisihkan beberapa lembar, ini ada 3 lembar ya sahabat Puan. Ini udah saya cuci bersih, perhatikan ke sela-selanya. Ini sawinya segar ya. Setelah dicuci bersih, kita mau potong belah dari bonggolnya seperti ini ya, gunakan pisau besar. Saya mau potong sawi putihnya menjadi 4 bagian ya sahabat Puan. Jadi dari bonggolnya saya belah 2 dulu. Nah, ternyata ini tidak sama besar ya. Nah, kemudian sawi ini saya mau belah lagi jadi 2. Seperti ini untuk memudahkan proses-proses saya selanjutnya. Lakukan pada semua sawinya dipotong seperti ini ya sahabat Puan. Kita belah-belah sawinya. Kemudian kita siapkan juga wadah yang tertutup ya untuk fermentasi menggunakan garam. Di sini saya mau layukan sawinya. Sawinya yang tadi udah kita cuci bersih, kemudian kita potong menjadi 4, belah menjadi 4 tepatnya. Nah, ini saya mau taburin dengan garam biasa ya sahabat Puan. Yang penting garam bubuk ya, jangan garam balok, jangan garam kasar, garam halus. Nah, perhatikan proses penggaramannya. Ini saya berikan garam di setiap lembarannya, lembar per lembar seperti ini. Usahakan rata, terutama ke bagian bonggol ya. Jadi memang saya gunakan banyak garam nih sahabat Puan. Nih kita taburin lembar demi lembarnya, susun-susun. Aslinya sih kalau orang Korea ya, karena dia bikinnya berember-ember, kadang berbak-bak. Jadi garamnya biasanya udah dicairkan langsung. Kalau ini kan saya bikin cuma 2 inian ya, 2 bonggol sawi. Ini hampir 1 kilo 2 on ya tadi ya kalau nggak salah. Jadi saya cukup bisa ditebarkan garam seperti ini, lembar demi lembar. Setelah itu kita mau simpan ya. Setelah dilakukan penggaraman semuanya, kita mau simpan di wadah yang tertutup. Kita diamkan selama semalaman. Langkah kedua, siapkan bawang putih. Di sini saya pakai 1 on bawang putih ya. Bawang putih kupas ya. Kemudian saya juga pakai bawang bombay
Ini saya pakai satu saja bawang bombay. Nah, ini bawang bombay saya mau potong kasar saja karena semua nanti mau saya haluskan ya sahabat puan. Saya potong kasar. Ini mau saya blend semua bawang putihnya yang sudah dikupas dan cuci bersih. Kemudian ini bawang bombaynya. Lalu saya juga tambahkan 2 sendok makan teri. Nah, sahabat puan ini bisa menggunakan teri ataupun udang rebon ya. Itu saya blend semua. Kemudian saya tambahkan wortel juga daun bawang. Untuk wortel saya mau potong korek api ya. Saya potong halus wortelnya. Kadang-kadang sahabat puan, saya juga suka gunakan ini juga loh. Apa namanya, buah lobak ya. Sayuran lobak itu juga enak sekali. Tapi berhubung saya lagi nggak punya stok lobak, jadi saya cukup pakai wortel yang saya iris-iris halus korek api seperti ini. Ini model korek api sahabat puan. Kita sisihkan irisan wortelnya tadi satu batang besar wortel. Kemudian saya tambahkan di sini 1 batang bawang daun. Ini selera ya sahabat puan, mau seberapa banyak batang daunnya tidak apa-apa. Daun bawang ya, daun bawang tidak apa-apa. Saya pakai 1 batang, ini saya potong-potong sesuai selera. Di sini daunnya mau saya belah dulu seperti ini. Ini selera sahabat puan ya, boleh ikutan saya dibelah ataupun enggak, cuma saya mengeluarkan aroma bawangnya supaya lebih tajam. Saya belah seperti ini. Saya potong semuanya kira-kira 2 cm kalau saya potongnya. Ini disesuaikan dengan irisan wortel ya yang memanjang. Nah, bahan ini pun saya sisihkan bersama wortelnya. Nah, ini sahabat puan, sawi yang tadi difermentasi ini perhatikan ya. Tandanya fermentasinya berhasil itu sawinya sudah layu. Kemudian kita cuci bersih. Kita hilangkan garamnya, kita cuci bersih di air mengalir, kerannya mengalir. Kemudian kita peras sampai kering ya sahabat puan. Ini lakukan pencucian berulang kali. Kemudian kita bilas juga dengan air matang ya, air putih, air bersih yang air matang ya. Karena ini sayuran nggak ada yang dimasak ini sahabat puan, sawinya tidak dimasak. Jadi kita rendam lagi dengan air matang kira-kira 1 jam ya, untuk benar-benar mengeluarkan garamnya. Nah, ini bawang putih dan bawang bombay yang tadi saya blend, saya haluskan. Saya siapkan panci sahabat puan. Kemudian saya mau masak, membuat bubur. Buburnya itu untuk bumbu ya, menggunakan kira-kira 2 atau 3 sendok tepung beras. Nah, disesuaikan aja banyaknya ya sahabat puan dengan sawi yang kita sediakan. Kemudian saya tambahkan air. Encer saja ya sahabat puan.
kita encerkan, nanti kita mau masak. Nah, kita masak sampai kalis. Ini tadi bawang putih dan bawang bombay yang sudah kita blend, dihaluskan. Kita mau campur semua bahan menjadi satu. Dengan tepung berasnya ya sahabat puan, tadi dengan bubur tepung berasnya yang sudah kita masak. Kemudian kita masukkan 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok makan ya. Ini 4 sendok makan kalau kita penuhin ya, kecap ikan. Kemudian kita juga masukkan 5-6 sendok makan kecap asin. Bisa juga sahabat puan tambahkan, nanti kita bisa cobain rasanya ya sampai rasanya pas. Saya juga tambahkan 5-6 sendok makan minyak wijen. Minyak wijen ini penting banget sahabat puan untuk menambah aroma ya sahabat puan. Ini yang bikin enak nih kecap minyak wijennya, jadi aromanya wangi. Saya pakai bubuk cabai nih sahabat puan. Saya pakai bubuk cabai biasa. Jadi memang ketumpahan. Jadi memang kalau untuk yang merah bagus banget seperti kaos yang saya pakai. Sahabat puan bisa juga tambahkan bubuk paprika merah ya. Tapi kebetulan saya ke minimarket tempat saya tuh lagi nggak ada, lagi kosong. Jadi saya belinya yang cabai bubuk biasa. Kemudian semua bumbu ini kita campur sampai rata, diaduk begini. Campur semuanya sampai benar-benar pastikan rata. Nah, sudah pas sepertinya ya sahabat puan. Saya mau masukkan irisan daun bawang, berikut irisan wortelnya ke dalam bumbu. Ini kalau ada lobaknya akan cantik sekali sahabat puan, karena dia ada hijau, ada oranye dengan bumbu merah dan putih, sayuran lobak. Tapi nggak apa-apa sahabat puan, ini juga sudah cukup, ada wortelnya. Kita aduk semuanya sampai benar-benar rata. Nah sahabat puan, tadi sawi yang sudah kita rendam dengan air matang, sudah kita bilas lagi dengan air matang, kita cuci bersih. Pastikan lagi tidak terasa garam. Kemudian kita peras. Sekarang kita mau proses selanjutnya, tapi saya mau pakai sarung tangan dulu ya sahabat puan, karena kan mau dipegangin tuh semua, mengoleskan sausnya ke bagian sawinya. Pastikan ya sahabat puan udah nggak ada airnya lagi, peras sampai benar-benar kering. Nah, saya mau oles, mau balurkan bumbu-bumbunya ke setiap lembaran batang sawinya ya sahabat puan. Cara ngolesnya gini nih, dari yang lembaran paling bawah kita oles satu persatu sahabat puan, kayak gini, dibumbuin. Kemudian
buka lagi lembaran berikutnya, kita kasih lagi. Ini proses penggaraman kan begini juga, lembar demi lembar. Nah, proses pembumbuan juga seperti ini ya sahabat puan nih, sampai semua lapisan benar-benar di setiap lapisannya tuh ada bumbu kimchinya. Nah, semuanya sudah terbalurkan. Kita lipat, rapikan, masukkan ke wadah. Yap. Nah, ini semuanya yang sudah kita balur dengan bumbu. Tuh lihat ya sahabat puan, dari 2 bonggol tuh 1 kilo lebih. Kalau sama bumbu hampir 1,5 kilo ya sayuran. Itu jadinya cuma sekotak begini nih. Ya. Ini mau kita diamkan di luar. Artinya di dalam suhu ruang 1 malam. Ya, baru besoknya bisa kita simpan di kulkas. Ini kita tutup rapet, lalu kita taruh aja gitu di suhu ruang. Jangan langsung dimasukkan ke dalam kulkas, karena dia akan mengeluarkan gas ya sahabat puan. Nanti setelah 3 jam bisa kita buka sebentar, mengeluarkan gasnya gitu. Nah, kita simpan di dalam kulkas kalau sudah jadi dan ini siap disajikan.